trip murah ke Jepang bisa di bawah 10 juta. Masa sih? Gak bisa deh itu trip terlalu ngirit. Kalau gue enggak tuh, gue tipe traveler yang menikmati perjalanan dengan segala dinamikanya. Dan buat gue, bisa jalan dengan budget hemat itu suatu kepuasan tersendiri. Halo Smart Traveler, ketemu lagi sama M di Sekutu Kelana Smart Traveling Sharing. Sebelum lanjut ke video tips dan review Smart Traveling yang lain, gue pengen bahas sesuatu yang mengganjal, yaitu pandangan miring tentang trip hemat atau trip irit. Gue bahas topik ini karena ke-trigger sama komen beberapa orang tentang budget murah ke Jepang. Oke, ini dia 2 komen diantaranya. Gue bahas satu-satu komentarnya ya. Komen pertama, di Jepang gak ada yang bisa dihematin. Kalau ada yang bilang budget ke Jepang 10 hari di bawah 10 juta, itu omong kosong. Kata siapa gak bisa hemat? Bisa kok. Gue bisa hemat di tiket pesawat dan hostel. Itu bisa menghemat 30% dari budget keseluruhan. Seperti yang gue jelasin di video yang ini nih, Januari 2020 kemarin gue ke Tokyo, Gotemba, dan ke Nikko 10 hari cuma 7 juta rupiah. All in, termasuk transport, makan, bekal cemilan dari Indonesia, asuransi perjalanan, dan biaya transport Bandara Soekarno-Hatta. Yap, gue gak bosen untuk ngomong ini berulang kali. Kalau mau jalan dengan budget murah, ya harus direncanakan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kita harus pantau promo. Alhamdulillah semua trip Jepang gue selalu dengan budget hemat. Karena gue selalu dapat tiket promo. Kalian bisa cek di video yang ini, gue dapat tiket promo ke Jepang 4 kali. Oke, lanjut ke komen yang kedua. Budget makan di Jepang mahal. Makan ramen aja 100 ribuan. Atau mau makan murah di convenience store aja 50 ribuan ke atas. Nah, untuk pendapat ini gue sih setuju. Memang makanan di Jepang relatif mahal. Makanya ya harus disiasati. Apalagi makanan halal di Jepang relatif jarang dan mahal. Gue biasanya makan ramen atau bento halal itu 1 atau 2 hari sekali. Sisanya, selain sarapan di hostel, gue masak bekal sendiri. Supaya nggak kelaparan di jalan sebelum nemu restoran halal. Sekalian ngirit juga pastinya. Palingan gue jajan cemilan muslim friendly macam onigiri. Kalau mau hemat, beli di supermarket ya, jangan di convenience store. Tips hemat lainnya kalian bisa tonton di video yang ini nih. Oke, sekarang komen yang ketiga. Terlalu ngirit jadi nggak bisa menikmati trip. Lebih baik nabung untuk budget yang lebih besar. Apa nggak tersiksa dengan budget yang murah gitu? Buat gue sih enggak. Gue justru enjoy dan puas bisa pergi dengan budget hemat. Sisa duitnya bisa gue pakai buat beli oleh-oleh atau shopping tipis-tipis deh. Tapi memang ya, trip hemat itu harus ada usahanya. Contoh, kalau mau irit ya kita harus pakai transportasi publik seperti kereta ataupun bus. Dan biasanya kita akan lebih banyak jalan kaki. Kalau kalian mau duduk manis naik taksi ya kalian nggak bisa pakai budget murah. Apalagi di Jepang. Tarif taksi mahal banget. Contoh lainnya, kalau kalian pengen pakai budget hemat ya kita harus fokus di satu kota saja. Kalau mau ke banyak kota ya harus punya budget lebih. Paham ya? Prinsip gue, meski budget pas-pasan, trip harus aman dan nyaman. Pertama, yang penting gue nggak membahayakan diri gue sendiri. Contohnya, jangan sampai nggak makan seharian gara-gara cuma mau irit. Ya nggak segitunya juga kali. Kedua, yang penting gue nggak menyusahkan orang lain. Misalnya, jangan maksa nebeng nginep di rumah teman demi skip budget penginapan. No way, it's a big no. Gue mungkin bisa menghemat budget makanan dengan bawa bekal dari Indonesia. Tapi, untuk budget penginapan, gue pasti cari hostel yang rating dan testimoninya lumayan bagus. Dan gue pasti akan pilih kamar khusus perempuan meskipun kamar mixed dorm lebih murah. Gue juga beli asuransi perjalanan untuk antisipasi keadaan darurat di negeri orang. Lagi-lagi itu semua demi keamanan dan kenyamanan trip kita. Gaya traveling orang memang beda-beda. Buat gue, jalan kaki di pinggiran Sungai Sumida atau di gang-gang kecil deket hostel itu udah bikin gue bahagia banget. Atau keliling ke museum gratisan aja, gue udah luar biasa girang. Tapi mungkin buat sebagian orang hal itu justru membosankan. Mereka maunya ke objek wisata yang hits dan berbayar. Atau mungkin mereka lebih senang jalan ke mall, hunting barang branded diskonan. Ya nggak apa-apa juga, asalkan ada dananya. Pokoknya, apapun gaya traveling kalian sah-sah aja. Nggak ada yang paling bagus atau paling benar. Siapa sih yang nggak mau traveling mewah? Gue juga pengen lah, gak munafik. Tapi kalau duit gue pas-pasan, gimana dong? Masa iya gue harus nunggu punya duit 20 atau 30 juta dulu baru bisa berangkat ke Jepang? Ya gak gitu juga kan? Makanya, karena gue tahu kondisi keuangan gue selalu hunting promo.
Bahkan waktu itu gue sampai niat banget nginep di JCC demi mendapatkan tiket promo Garuda Indonesia ke Osaka cuma 2,7 juta rupiah. Jadi, ya memang semuanya harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Dengan perbedaan gaya traveling yang ada, intinya sih saling respect aja ya satu sama lain. Nggak usah dengki sama budget orang lain. Orang lain bisa bermewah-mewahan ya nggak apa-apa. Jangan menjudge mereka boros atau buang-buang duit. Mereka seperti itu ya karena mereka mampu. Sebaliknya, kalau lihat trip orang yang super ngirit, ya jangan nyinyir juga. Memang segitu kemampuan mereka. Dan jangan menjudge mereka sengsara dan gak menikmati trip karena terlalu ngirit. Setiap orang punya tingkat kepuasan dan tingkat kebahagiaan masing-masing. Lagian mereka nge-trip juga pakai duit mereka sendiri kok. Bukan kita yang bayarin. Kenapa kita repot ngejulitin? Nah, supaya teman-teman gak salah paham sama konten yang ada di Sekutu Kelana, sekali lagi gue kasih tahu ya, gue adalah tipe traveler yang hemat. Gue gak terlalu suka jajan atau shopping. Gue tipe pelancong yang suka jalan kaki dan menikmati suasana sekitar. Gue lebih memilih ke objek wisata yang gratis dan kalau bisa yang benar-benar khas dari sana. Jujur, sebenarnya gue juga suka ke theme park kalau ada budget lebih. Gue udah pernah 1 kali ke Disneyland Hong Kong dan itu cantik banget. Itu pertama kalinya gue lihat kembang api yang Masya Allah cantik banget. Tapi menurut gue ya cukup sekali aja ke situ. Karena tiket Disneyland agak mahal dan biasanya gak jauh beda dengan Disneyland di negara lain. Makanya pas ke Jepang, gue sama sekali gak tertarik untuk ke Disneyland Tokyo. Intinya gue bisa survive dengan budget minim. Tapi kalau ada budget lebih, gue juga pengen kok ke tempat wisata yang berbayar. Biasanya sih gue tetap cari tiket promonya. Jadi kalau kalian cocok sama tipe traveling gue, silahkan gabung di Sekutu Kelana. Kalian bisa terapkan tips dan trik traveling gue. Nah, buat kalian yang gaya traveling yang berbeda dan gak sengaja nyasar ke channel ini, ya gak apa-apa juga. Mungkin kalian bisa jadikan info di Sekutu Kelana sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan. Lalu kalian bisa sesuaikan dengan gaya traveling kalian. After all, menurut gue ini sih komen yang paling bijak. Jangan cari budget termurah, tapi sesuaikan dengan gaya traveling dan kemampuan finansial kita. Betul banget, saat menentukan budget, sesuaikan dengan gaya traveling dan kemampuan finansial kita. Ingat, setiap budget ada konsekuensinya. Mau murah, ya harus ada effort lebih. Kalau mau tinggal duduk manis, ya harus siapkan budget yang lebih. Oke, segini dulu videonya. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu support dengan nonton, subscribe, like, komen, dan share channel Sekutu Kelana. Semoga gue bisa bikin video-video yang bermanfaat seputar smart traveling. Kalau kalian punya opini, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau boleh juga di Instagram dan Twitter @sekutukelana. Sampai ketemu di video selanjutnya di Sekutu Kelana Smart Traveling Sharing.